Baik, selamat datang di channel ini dan di sini saya akan bagikan tips bagaimana cara untuk mengelola data dengan menggunakan program SPSS. Jadi sebelumnya pengujian ini kita lakukan lebih awal yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Di sini saya akan share kepada teman-teman yang sedang menyusun skripsi dalam untuk menyelesaikan studi dan terutama ini adalah dalam bidang manajemen atau ekonomi yang biasanya sering menggunakan data kuantitatif. Jadi sebelum kita melakukan pengujian baik itu uji validitas dan ataupun uji reliabilitas terlebih dahulu, peneliti sudah menyiapkan namanya data dalam bentuk Excel dan sudah memindahkan data tersebut dalam program SPSS atau aplikasi SPSS. Jadi langkah awalnya untuk melakukan uji validitas adalah peneliti harus melakukan ini sebelumnya kita klik analyze ya. Kita klik analyze, kemudian kita klik correlation, kemudian baru kita klik bivariate, baru kita pindahkan item data ke kolom variabel. Jadi baru kita okekan, nanti akan muncul output dari hasil pengujian ini. Kemudian syarat-syarat apa yang harus dipenuhi bahwa data yang kita uji tersebut adalah dapat dikatakan valid. Setiap variabel harus memiliki nilai tingkat signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,1. Jadi atau lebih kecil daripada 1%. Ya, ini harus lebih kecil dari 1% atau dengan kriteria keputusan setiap korelasi setiap item terhadap nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Misalkan peneliti punya responden sebanyak 30 orang ya atau 30 responden. Jadi nilai R hitung ini kita bandingkan dengan nilai R tabel. Dan nilai R hitung harus menunjukkan lebih besar nilainya daripada nilai R tabel. Jadi nilai R tabel ini dapat kita lihat pada nilai R tabel yang sudah disediakan dalam buku, biasanya ada buku Sugiono dan buku-buku uji penelitian lainnya. Kemudian adalah uji reliabilitas. Ya, uji reliabilitas ini adalah kita klik analyze, baru kita klik scale, baru kita klik reliability analyze, kemudian kita pindahkan semua item ke kolom item. Jadi pada pengujian ini skor totalnya tidak diikutkan, hanya skor pertanyaan saja. Jadi total dari skor pertanyaan itu tidak kita ikutkan dalam uji reliabilitas ini. Ya, baru kita okekan. Lalu apa syarat-syarat bahwasanya data tersebut dapat dikatakan reliable? Di sini saya akan bagikan bahwasanya uji reliabilitas harus memiliki nilai Cronbach's alpha variabel X misalkan yang kita uji lebih besar dari 0,7. Jadi berdasarkan hasil yang telah kita lakukan pengujian ini harus variabel X ini nilainya lebih besar dari 0,7. Dapat dinyatakan bahwa instrumen pengujian variabel X dinyatakan reliable. Jadi dapat dikatakan reliable ketika menunjukkan nilai variabel X ini lebih besar dari 0,7. Jadi seterusnya nanti kita akan membahas langkah-langkah seterusnya dalam pengujian ini, yaitu ada namanya uji asumsi klasik ya. Kemudian ada uji normalitas, ada uji multikolonialitas, dan ada uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Jadi ini adalah langkah-langkah yang harus kita lewati atau yang kita kerjakan dalam penyusunan skripsi ataupun tesis dan disertasi. Ya, dan semoga tips dan tutorial pada pengujian dengan menggunakan program SPSS ini dapat juga membantu memberikan informasi kepada teman-teman yang sedang berjuang dalam menyelesaikan studinya.